kita balik lagi. Kali ini di sesi kedua, kita pengen bertanya, kita pengen tahu apa sih persiapan, apa sih kesiapan dari masing-masing daerah, khususnya di Lingga ini, dalam rangka melaksanakan kegiatan wisata minat khusus. Nah, saya coba kali ini ke Ana. Ana, apa ya? Saya udah beberapa kali cerita tentang Lingga itu sudah menjadi hal yang luar biasa. Sebagai Bunda Tanda Melayu, Lingga banyak sekali memiliki keindahan alam dan destinasi yang sebenarnya itu sangat bisa dijual. Nah, kali ini apa sih karena kendala yang dirasakan tadi, COVID-19 itu membuat kita semua ambiar. Mau ngapain? Sekarang ini pemerintah mencoba kembali meyakinkan bahwa COVID tidak bisa kita hentikan saat ini, tapi kita harus hidup bersama COVID. Tentunya semuanya harus berdasarkan standar protokol kesehatan. Nah, teman-teman dari rumah, dari penonton juga pengen tahu kan, nah kalau datang ke sini aman nggak gitu, ya kan? Ayo silakan Bu Ana. Makasih Pak Surya. Makasih. Baik, untuk pemirsa di rumah itu kalau dikatakan untuk Lingga kami jamin aman karena sampai hari ini Lingga masih dikatakan zona hijau Pak. Jadi gini, kalau cuman kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada, ya seperti CHSE yang disampaikan oleh kementerian kami ikuti gitu. Dan kami tetap Pak memberi informasi ke wisatawan yang berkunjung. Tetap kami mengatakan seperti contoh gini, mereka masuk ke misalnya ke objek wisata air terjun, kita tetap mengatakan mereka harus tetap memakai masker dan mereka juga kalau kita tidak memberi mereka dalam bentuk kerumunan yang terlalu banyak gitu, karena khusus seperti salah satu contoh di air terjun ini kan luas, jadi mereka bisa berpencar untuk itu. Jadi kami bisa menjamin bahwa untuk ke Lingga aman gitu, aman. Udaranya masih seger. Gitu. Lagi kan, juga di ruangan terbuka kan. Iya, karena ruang terbukanya lebih banyak gitu. Jadi kita untuk misalnya penyebaran atau untuk terjangkit itu kalau itu mungkin masih potensinya kecil, kurang, kecil ya gitu. Nah, makasih. Harapan dari masing-masing selain dari Lingga, saya sampai melihat hampir semua daerah seperti itu. Nah, makanya aku kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, ini kan sepertinya ada dua sisi yang sangat bertentangan Pak Kabid. Yang satu bicara pariwisata rame-rame, maunya ngumpul-ngumpul, ya kan? Yang satu bicara tentang COVID, tidak boleh kumpul-kumpul. Ini kita ini kan menjadi sebuah hal yang buah si malakama. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata, Pak Kabid membuat satu kebijakan yang namanya itu CHSE. Jadi sebagai pengantar nih Pak Kabid antara keramaian dan tidak boleh rame. Nah, sebagai orang provinsi yang membawahi kabupaten kota, tentu kan ini menjadi PR buat Pak Kabid nih sama jajarannya. Apalagi promosi sering banget, tidak kemana-mana kegiatan pemasarannya. Itu gimana menghadapi ini Pak Kabid dengan adanya daerah yang banyak COVID-nya yang tidak? Pak Kabid gimana? Silakan. Terima kasih Pak Surya. Jadi kalau hari ini ya kita sudah bicara COVID ini udah menjadi satu kesatuan. Jadi kita tadi Pak Surya juga bilang bahwa lama-lama kita akan terbiasa dengan namanya bahwa kita bergerak bersama COVID jatuhnya. Kan begitu. Jadi tetap kita memakai protokol kesehatan, CHSE, tidak berkerumun. Kalau di ruangan-ruangan terbuka, mungkin saya rasa tidak begitu riskan ya. Untuk itu pun juga kan ini alam terbuka dan nggak akan berkerumun kecuali kalau konser apa. Kalau misalnya wisata minat khusus yang di ruangan terbuka, saya rasa nggak ada masalah. Dan juga di setiap daerah itu punya satgas sendiri-sendiri, satgas COVID yang bisa membantu kita dan kita bisa
memberikan, kita juga ada di program di Dinas Pariwisata itu Sadar Wisata. Di dalam Sadar Wisata itu sendiri ada juga kita selipkan CHSE. Di setiap daerah destinasi pariwisata, kita di masalah ada Darwis, ada kelompok Sadar Wisata, itu juga kita selipkan CHSE itu. Jadi saya rasa bisa, tapi insya Allah bahwa kita tetap memberikan, tetap tanpa bosan, tanpa jenuh menyampaikan kepada wisatawan ya, walaupun hari ini yang menjadikan adalah kita tidak bisa wisatawan mancanegara itu datang. Karena itu yang paling penting sebenarnya, tapi wisatawan domestik juga saya rasa cukup baik ya. Karena mereka udah capek kali di rumah, tapi itu kita terus saja walaupun kata orang itu dijatakan nyinyir ya, tapi itu untuk kebaikan bersama. Jadi saya dengan kawan-kawan di jajaran provinsi selalu menyampaikan itu ke kabupaten kota yang kita datangi, dan kita juga sebelum kita menyampaikan kepada orang lain, kita harus dari diri sendiri dulu. Kita memakai masker, dengan ini kita bicara pun saya buka bapak dan ibu memakai, jadi supaya kita tunjukkan sama orang luar dulu, baru orang luar akan mengikuti apa yang kita ini. Mungkin itu Pak Surya. Tapi yang menarik, banyak kabupaten kota yang membutuhkan tangan dinginnya Dinas Pariwisata Provinsi, Kak Kadip. Ada Batam, ada Bintan, dan ada 7 semuanya. Apa sih program yang sekarang dibuat? Apakah ada daerah khusus yang saat ini ingin dibangkitkan dulu dari Dinas Pariwisata, Pak Kadip? Ya mungkin daerah khusus itu kalau untuk sementara waktu ini ya, dengan kondisi ya pandemi dan sebagainya, kita tahu bahwa ya sering kita digaung-gaungkan itu travel bubble. Travel bubble itu adalah Batam termasuk Nongsa Point Marina sama Bintan ya. Cuman ada kendala sedikit-sedikit lah, masalah orang luar datang. Ini kalau untuk mancanegara. Tapi kalau yang dalam domestik ada masalah sih sebenarnya. Cuma memang spend money-nya, length of stay-nya itu bermasalah karena kita berpatokan kepada itu gitu. Tapi kalau untuk yang luar negeri itu kita kemarin kita rapat dengan jajaran Pak Sekda, dengan Satgas Covid dan sebagainya, dan juga Lagoy dan Batam Nongsa Point Marina, bahwa orang yang datang dari luar negeri itu karantina 5 hari. Sekarang yang jadi masalah, dia karantina 5 hari, berarti kan kapan dia mau berliburnya? Berarti kan dia harus spendnya itu 5 hari ini dan 3 harinya dia di situ. Gitu. Jadi itu kendalanya. Tapi mungkin bisa kita cari solusi bersama apabila kita duduk bersama dan kita memberikan masukan, mau itu dari instansi, Dinas Pariwisata, kabupaten kota, dan stakeholder. Karena bisa saya Pak Kadip, boleh dibilang ada beberapa negara itu dia tidak mengadakan karantina, atau ada vaksin, sertifikat vaksin, dan kedua punya di PCR, mereka tidak di karantina. Itu salah satunya ada di Spanyol sama di Perancis. Ya jauh Pak Surya. Yang ada yang tetangga kita dekat aja 14 hari. Karena dia khawatir bahwa negaranya akan terjangkit. Tapi saya optimis ya, karena pariwisata ini nggak akan mati asal kita mentaati apa yang menjadi peraturan, tapi kita tetap berjalan walaupun dengan keterbatasan. Tapi percayalah, badai pasti berlalu. Gitu loh. Kata kuncinya badai pasti berlalu. Pemirsa, bincang santai kita tidak harus lama. Bicara di depan umum, di teman-teman semua pemirsa pariwisata, kita nggak perlu harus lama. Kali ini bincang santai akan segera berakhir, dan sebelumnya saya ingin meminta closing statement dari Bu Ana, orang yang saya bilang sangat terbebani, permintaannya banyak, resikonya besar.
tapi harus tetap dihadapi. Karena silakan, apa yang mau ditutup? Oh, terima kasih. Terima kasih Pak Surya sebagai penutup. Harapan Pak, harapan saya memang mungkin ini baik dari kementerian, baik dari provinsi mungkin memang mengadakan event juga di sini gitu Mbak. Saya untuk meyakinkan orang luar bahwa Lingga itu aman gitu. Dan kami juga akan membantu, kami juga akan mensupport gitu setiap event yang lakukan baik event minat khusus itu. Karena gini, kita minta kepercayaan publik ke kita gitu. Tapi sampai sejauh ini memang kita alhamdulillah untuk Lingga tidak ada masalah, masih ada tingkat kunjungan kecuali jika ada misalnya penutupan dari transportasi. Tapi tetap sampai hari ini kita masih terbuka untuk pengunjung yang datang ke sini. Gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan ke depannya lebih gitu. oke lagi Ya. Lebih support, ada Iya. event-event di Event, sini, ya. ada di Gunung Dae, Iya. kita bisa lihat bagaimana wisata sejarah Iya. dan banyak lah ya, Iya, berarti ya. iya. Nah, Iya. tentunya statement terakhir dari Pak Kabid ini akan menutup di jumpa ataupun bincang santai kita pada sore hari ini. Nanti pemirsa setelah Pak Kabid saya akan ucapin selamat berlibur. Jangan lupa tetap bahagia ya. Silakan Pak Kabid. Bagus tuh. Karena COVID itu bisa diatasi dengan peningkatan imun tubuh itu dengan rasa bahagia. Harapan saya adalah saya selalu punya cita-cita kita dalam segala sesuatu, apapun pekerjaannya, apapun cobaan yang kita hadapi dalam pekerjaan, itu selalu kita kalau bersama-sama kita kuat. Itu pepatah lama yang saya pikir terus saja bisa kita pakai untuk hari ini ya. Tanpa kabupaten kota, provinsi bukan apa-apa. Tanpa stakeholder, mau itu asosiasi, mau itu influencer dan sebagainya, provinsi dan kabupaten kota bukan apa-apa. Jadi bersama kita kuat untuk bersama menghadapi pandemi ini untuk pariwisata yang lebih baik. Saya pikir itu menjadikan kita akan dikenal oleh minimal satu Indonesia. Ya. Alhamdulillah, alangkah lebih baiknya bahwa kita dikenal sampai ke luar negeri. Tetangga kita dekat kok. Yang kita harus siapkan adalah kepercayaan orang untuk datang ke kita dengan kembali lagi ke tempatnya dengan rasa bahagia. Saya berharap bahwa pariwisata ke depan untuk mungkin tahun ini bisa berjalan walaupun tertatih, tapi 2022 kita harus bukan lagi berjalan, tapi kita harus berlari kencang, Pak Surya, bahwa mudah-mudahan kita sebagai insan pariwisata yang tak jemu-jemunya untuk meningkatkan destinasi, meningkatkan pemasaran, kita sampaikan kepada orang yang akan berkunjung ke kita bahwa kita aman, kita nyaman, dan kita pergi dan pulang dengan rasa bahagia. Mungkin itu saja Pak Surya. Jumpa lagi di bincang santai kita.